Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini mari kita belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Materi yang akan dibahas pada pluralitas masyarakat Indonesia ada 5, yaitu perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, peran dan fungsi keragaman budaya. Materi yang akan kita pelajari dalam pluralitas masyarakat Indonesia meliputi 1. Perbedaan agama, 2. Perbedaan budaya, 3. Perbedaan suku bangsa, 4. Perbedaan pekerjaan, dan yang kelima, peran dan fungsi keragaman budaya. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Apa itu pluralitas? Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan bisa dicontohkan seperti suku, agama, ras, maupun pekerjaan. Kemajemukan tersebut berfungsi mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakat. Selain istilah pluralitas, kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari 2. Dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Pluralitas masyarakat Indonesia yang pertama bisa dilihat dari perbedaan agama. Apakah kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggal kalian? Pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Tentu kalian banyak menemukan banyak perbedaan, kan? Kalian mungkin merasa asing dengan upacara persembahyangan agama yang berbeda dengan agama yang kalian peluk. Hal ini wajar, karena setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan. Setiap agama memiliki tuntunan cara persembahyangan yang berbeda. Kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan atau persembahyangan. Mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain yang kalian anut?
Hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Sebagai contohnya, ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, umat agama lain perlu memahami bahwa kegiatan di lapangan tersebut merupakan upacara keagamaan atau persembahyangan. Tentu saja, hanya pemeluk agama Islam yang melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri. Namun demikian, pemeluk agama lain membantu menciptakan suasana agar sholat berlangsung aman dan nyaman. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi kita saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Tahukah kalian, ada berapa agama yang diakui oleh negara Indonesia? Ya, betul. Ada 6, yaitu 1. Agama Islam, 2. Agama Kristen Protestan, 3. Agama Kristen Katolik, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu agama Islam. Agama Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-7, yang kemudian diikuti dengan perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Contohnya, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Makassar, dan masih banyak kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pada akhir tahun 2021, agama Islam merupakan agama mayoritas. Sebanyak 86,93% penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda, yaitu pada masa VOC, sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan kedatangan para misionaris atau pembawa agama Kristen dari Eropa ke beberapa wilayah Indonesia seperti Papua Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Pemeluk agama ini pada akhir tahun 2021 sebanyak 7,47%. Yang ketiga, kita mempelajari agama Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia pada saat kedatangan bangsa Portugis. Selanjutnya diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Portugis menyebarkan agama Katolik pertama di Kepulauan Maluku tahun 1534. Pelopornya adalah misionaris Kristen Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Agama Kristen Katolik dianut 3,08% penduduk Indonesia pada akhir tahun 2021. Yang ketiga adalah agama Kristen Katolik.
Agama Kristen Katolik tiba di Indonesia pada saat kedatangan bangsa Portugis. Selanjutnya, diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Portugis menyebarkan agama Katolik pertama di Kepulauan Maluku tahun 1534. Pelopor misionaris Kristen Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Pada akhir tahun 2021, agama Kristen Katolik dianut 3,08% penduduk Indonesia. Aduh, sampai lebu. Yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Adakah yang tahu upacara keagamaan dalam agama Hindu? Ya, betul. Hari Raya Galungan, Nyepi, Saraswati, itu adalah contoh upacara keagamaan yang ada di agama Hindu. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang berkembang hingga saat ini. Pada akhir 2021, penduduk Indonesia yang menganut agama Hindu kurang lebih 1,71%, yang mana mayoritas masyarakat yang beragama Hindu itu ada di Pulau Dewata. Di manakah Pulau Dewata itu? Ya, betul sekali, Pulau Bali. Yang keenam adalah agama Konghucu. Tahukah kalian tempat ibadah agama Konghucu apa? Ya, betul. Kelenteng. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia ya. Agama Konghucu ini secara resmi dianggap sebagai agama di Indonesia sejak tahun 1998 pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Menganut agama Konghucu, di akhir tahun 2021 tercatat 0,03%. Pluralitas masyarakat Indonesia yang kedua dapat dilihat dari perbedaan budaya. Kalian hampir setiap hari mendengar istilah budaya atau kebudayaan. Apakah yang dimaksud dengan budaya? Menurut Kuncoro Ningrat, bahwa kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau kekal. Untuk lebih jelasnya, Kuncoro Ningrat mengartikan bahwa budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Bagaimanakah cara melihat hasil budaya?
dengan memahami wujud kebudayaan. Menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu 1. Gagasan atau wujud ideal. 2. Aktivitas atau tindakan. Yang ketiga, artefak atau karya. Bagaimanakah cara melihat hasil budaya? Dengan cara memahami wujud kebudayaan. Menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu 1. Gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba ataupun disentuh. Di manakah letak ide atau gagasan itu? Ide dan gagasan tentu berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang bisa disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Sedangkan yang ketiga adalah artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dapat dilihat, didokumentasikan, yang sifatnya paling nyata dibandingkan dari 2 wujud kebudayaan yang lain. Apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Banyak hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama, perbedaan lokasi. Kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Sumatera Barat. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Sumatera menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir. Penyebab kemajemukan budaya yang kedua yaitu perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadikan candi sebagai salah satu tempat suci. Relief pada dinding-dinding candi di Hindu-Buddha biasanya juga mengandung ajaran untuk umatnya. Pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief patung bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Selain kedua hal tersebut, perbedaan budaya juga disebabkan faktor-faktor lain seperti adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Pluralitas masyarakat Indonesia yang ketiga bisa dilihat dari perbedaan suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Secara ilmiah,
Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia? Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Coba sekarang kalian perhatikan nama-nama suku bangsa dan daerah asalnya. Nama suku bangsa: suku Aceh, Gayo, Tamiang Ulu Sangkil, Aneuk Jami, Kluwet, Gumbak Cadek, dan suku Simeulue berasal dari daerah Aceh. Suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Simalungun, Asahan, dan suku Angkola berasal dari daerah Sumatera Utara. Suku Minangkabau, Gusti, Kaniago, Tanjung Kato, Panyali, Sikumbang, dan suku Mentawai berasal dari Sumatera Barat. Suku Komering, Palembang, Pasemah, Sameda, Ranau, Kisam, Ogan, Lematang, Rejang, Rawas, dan suku Kubu berasal dari Sumatera Selatan. Suku Bangka, Belitung, Mindanao, Rawas, dan suku Semendo berasal dari Bangka Belitung. Suku Sunda, daerah asalnya adalah Jawa Barat. Suku Betawi, daerah asalnya DKI Jakarta. Suku Jawa, suku Samin, dan suku Karimun, daerah asal yaitu Jawa Tengah. Suku Madura, suku Jawa, suku Osing, dan suku Tengger berasal dari Jawa Barat. Suku Dayak, Ngaju, Apokayan, Murut, Poanan, dan suku Oddanun, daerah asal Kalimantan Barat. Suku Bulungan, Tidung, Kenyah, Berusuh, Abai, dan suku Kayan, daerah asal dari Kalimantan Timur. Suku Banjar Hulu dan suku Banjar Kuala, daerah asal dari Kalimantan Selatan. Suku Lawang, Dusun, Bakupai, dan suku Ngaju, daerah asal Kalimantan Tengah. Suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima, daerah asal Nusa Tenggara Barat. Suku Timor, Rote, Sabu, Manggarai, Ngada, Endelio, Larantuka, dan suku Sumba, daerah asal Nusa Tenggara Timur. Suku Kaali, Kuali, Panuma, Mori, Balataran, dan suku Banggai dari Sulawesi Tengah. Suku Wolia, Laki, Muna, Buton, dan suku Balatar, daerah asal Sulawesi Tenggara. Suku Sangir, Talaut, Minahasa, Bolang, Bolang Mongondo, dan Bante, daerah asal Sulawesi Utara. Suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Selayar, dan suku Bone, daerah asal Sulawesi Selatan. Suku Bali, daerah asal Bali, suku Ambon, Alifuru, Tokitwe, dan suku Faru, daerah asal Maluku. Berdasarkan data yang ada di tabel tadi terkait suku bangsa dan daerah asalnya, masih banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Coba kalian lengkapi
nama-nama suku bangsa yang belum terdapat dalam tabel itu, kemudian lengkapi dengan kebudayaannya. Bisa kan? Saya yakin kalian pasti bisa. Pluralitas masyarakat Indonesia yang keempat adalah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, guru, merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai pedagang bakso keliling sangat tergantung pada pedagang tersebut. Apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah. Semua pekerjaan itu mulia, selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat dan polisi dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga sama-sama saling membutuhkan. Setelah kalian mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia, sekarang apa peran dan fungsi keragaman budaya? 1. Sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, dapat mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi dan melengkapi. Sedangkan yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Demikianlah pembelajaran kita tentang pluralitas masyarakat Indonesia.
Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian harus tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.